Bapak, Ibu, Saudara, saya pernah sampaikan satu bahasan, satu tema terkait dengan ujian kesetiaan ya, sekian bulan yang lalu ini. Ujian kesetiaan. Salah satu ujian terhadap kesetiaan itu adalah waktu begitu. Kenapa begitu? Sebab kadang kalau hanya sebentar kita masih kuat gitu. Ya, kalau ada permasalahan, kalau ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, sakit penyakit, tapi kalau hanya sebentar, oke gitu ya, kita masih kuat. Tapi kalau sudah lama, ini persoalan tersendiri. Ya, betul-betul menjadi satu ujian yang tidak mudah ya, yang berat ketika waktunya itu panjang. Nah, hampir setiap kita itu sulit untuk bisa bersahabat dengan waktu. Kenapa begitu? Karena fakta ya, fakta umur kita itu tidak bisa direm, ya. Kita nggak bisa rem umur kita untuk terus bertambah. Jadi yang namanya umur bertambah itu otomatis, ya, otomatis. Tapi melakukan banyak pilihan di dalam kita mengarungi perjalanan waktu, nah itu butuh banyak kebijaksanaan, ya, pilihan-pilihan yang kita buat. Nah, bagaimana supaya waktu ini yang berjalan tanpa kita bisa kendalikan sebetulnya ya. Waktu ini nggak bisa dikendalikan, akan jalan terus. Dia akan meninggalkan mereka yang menunggu. Waktu ini akan meninggalkan mereka yang menunggu, ditinggal, gitu ya. Nah, artinya kita harus punya satu, ya boleh dikatakan teknik ya. Kalau orang bilang di dalam manajemen ada namanya manajemen waktu, ya, teknik memanage waktu. Ada juga strategi, ya. Ada juga taktik, begitu ya. Bagaimana kita bisa dengan waktu ini tidak menjadi musuh, gitu ya. Tidak menjadi musuh, tapi menjadi sahabat. Artinya kita memahami bagaimana waktu ini sebetulnya bisa membantu kita, bukan menghambat kita, tapi waktu ini bisa mendorong kita, bisa membuat kita lebih produktif, dan bukan justru membuat kita tersandung, begitu ya, dengan waktu yang berjalan cepat. Nah, ini mesti diingatkan bahwa kita ya itu limited edition. Ya, kalau ada barang-barang atau ada kendaraan gitu ya, ada tag, ada eh, tulisan di situ limited edition, itu jadi mahal. Sesuatu yang diproduksi hanya dalam jumlah terbatas namanya limited edition. Itu menjadi mahal. Itu menjadi kategorinya barang collectibles. Collectibles itu menjadi barang yang diincar para kolektor. Ya, kita ini bukan unlimited edition. Ya, kita ini limited edition. Nah, sayang kita kalau kita tahu bahwa kita ini limited edition, harusnya valuasinya tinggi, nilainya tinggi, tapi kita menyia-nyiakan nilai yang tinggi ini karena kita nggak menghargai bahwa kita ini edisi terbatas. Kita ini keluaran terbatas, edisi terbatas, unik cuma satu-satunya. Unik cuma satu-satunya. Nggak ada lagi. Ya, setelah saya meninggal nggak ada lagi. Roni yang berikutnya nggak ada lagi. Selesai sudah. Ya, begitu. Pak Lepri nanti selesai tugasnya, selesai, nggak ada lagi.
kembarannya ya, Pak Lepri lagi nggak ada. Selesai sudah, itu limited edition. Nah, limited edition kita itu ditandai, diberikan ciri dengan beberapa hal, gitu. Bahwa kita ini bounded, terikat dengan waktu. Ya, jadi kalau bicara mengenai statistik, statistik nih, angka probabilitas itu yang paling tinggi, angka probabilitasnya itu kematian. Itu 100%. Sampai sekarang belum ada yang apa namanya punya penemuan kemudian dia nggak bisa mati-mati ya. Tingkat probabilitasnya itu 100% mati. Ya, kita ini 100% mati. Jadi kita ini terikat dengan waktu, ya. Maka pahamilah, karena kita terikat dengan waktu, maka sadarilah, ya. Jadikanlah waktu sebagai teman, bukan sebagai musuh. Kalau sebagai musuh tuh kayak apa sih? Kaget-kaget kita. Kita ini jadi orang jadi kagetan misalnya gitu ya. Waduh, saya kok ternyata sudah umur 40 ya. Itu misalnya. Waduh, saya sudah umur 40, saya belum menikah ya. Kaget-kaget dia. Ya, ya nggak perlu kaget gitu ya. Kalau kita sudah tahu bahwa memang waktu akan berjalan terus gitu ya. Dan kita memang sudah punya rencana-rencana ke depan gitu. Bahwa itu satu pilihan. Nah, karena waktu ini berjalan terus dan waktu itu bukan uang. Jadi ada istilah kalau dalam bahasa Inggris, time is money ya. Gitu ya. Waktu adalah uang. Sesungguhnya waktu itu lebih berharga dari uang. Kenapa begitu? Karena uang hilang bisa dicari lagi. Tapi waktu yang hilang kita nggak bisa kembalikan. Ya hilang sudah. Ya, kita bisa mengusahakan uang, tapi nggak bisa mengusahakan waktu. Gitu. Yang bisa kita hanya memanfaatkan. Ya, jadi kalau kita punya waktu 24 jam, kemudian kita katakan kita tidak punya waktu. Bagaimana caranya membuat waktu? Tentu yang kita lakukan karena kita nggak bisa membuat tambahan 1 jam kan, kita nggak bisa bikin 25 jam. Kita membuat waktu itu dengan cara apa? Menggeser prioritasnya. Yang tadinya alokasi waktu untuk hal tertentu itu 1 jam, maka kita kurangi alokasinya menjadi 45 menit dan 15 menit kita punya waktu tambahan ya, 15 menit begitu. Jadi kalau kita bisa mengelola waktu, itu sebetulnya kita mengelola diri kita sendiri. Banyak di antara kita yang tanpa sadar menjadi hektik-hektik ya, hektik HECTIC ya. Hektik itu, waduh, sibuknya luar biasa ya. Kayaknya, aduh, buat napas aja nggak sempet ya, tidur kurang begitu, nggak sempet semuanya. Karena apa? Karena sebetulnya yang miss ya, yang luput itu adalah cara kita mengelola waktu. Sehingga seolah-olah kita tuh kayak nggak bisa mengelola pekerjaan, kita nggak bisa mengelola rumah tangga mungkin gitu. Kita nggak bisa mengelola pelayanan bahkan. Kalau dirunut, dicari sumbernya, ke hulu, ternyata kita tidak bisa mengelola waktu. Sehingga kita selalu merasa kekurangan waktu. Sebab kalau kita sadar bahwa waktu itu ya sehari 24 jam. Maka tidak bisa kita terus menjejali ya, terus tambahin semua tugas masukin ke dalam 1 hari terbatas. Yang terjadi apa? Tadi, mungkin waktu istirahatnya kita dikorbankan. Akhirnya waktu istirahat dikorbankan. Waktu istirahat mungkin biar sehat 6 jam minimum untuk tidur. Atau kalau banyak aktivitas fisik mungkin 7 jam gitu. Karena nggak bisa mengelola waktu, tidur lebih larut, bangun lebih pagi,
yang kita korbankan adalah waktu istirahat. Nanti satu saat tubuh menuntut untuk istirahat dengan cara apa? Dengan cara sakit. Ya, tubuh menuntut untuk istirahat dengan cara sakit. Akhirnya istirahatnya bisa seharian ya. Kenapa? Ya di rumah sakit soalnya. Langsung tubuh itu memberikan alarm tubuh kita tidak ikuti, maka tubuh itu akhirnya membuat kita eh, turun mesin, ya. Turun mesin, mesinnya terlalu panas. Nah, waktu justru dengan keterbatasan ya, yang harus kita kelola, itu berguna untuk menguji kesetiaan kita dan kesabaran kita. Ya, dalam kitab Mazmur yang saya ambil ayat dan saya tuliskan di sini dalam Mazmur 27 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Nah, menanti ini tidak mudah ya. Banyak orang tuh nggak kuat menanti. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Em, dengan banyaknya dan kecepatan dunia ini, seolah-olah dunia berputar lebih cepat ya, padahal kan dari dulu dunia berputarnya begitu-begitu aja. Bahkan di dalam persepsi ya, ini hanya ada di persepsi, sebetulnya hanya di pikiran, kenyataannya kan tidak. Kenapa kalau kita pergi ke desa, rasanya jam berputar lebih lambat kan begitu ya. Begitu kita ke kota, rasanya jam berputarnya cepat sekali, gitu. Nah, yang sering kita terkaget-kaget juga waktu-waktu seperti ini nih, seperti kita berkumpul ya, mencerna firman atau jam-jam doa gitu ya. Menjadi waktu-waktu yang sering dinomor dua kan, ya, nomor dua kan. Saya berkata begini juga, saya sering mengalami itu gitu. Ketika ada hal-hal yang begitu mendesak, pikirannya muncul begini. Wah, hari ini harus berangkat lebih pagi. Ya udahlah, doanya jangan panjang-panjang. Tuhan tahu, Tuhan tahu nih sibuk banget nih, ya. Seperti cuman lapor aja, kayak eh, prajurit cuman lapor komandan, ya. Lapor komandan, eh, apa namanya, pasukan siap, laporan selesai, gitu aja. Datang hanya menghadap begitu. Jadi saat-saat teduh kita yang biasa kita lakukan 1 jam, jam 5 sampai jam 6, itu bisa kita pangkas. Karena apa? Karena putaran yang begitu cepat ini membuat kita seolah-olah ya, seolah-olah dengan memangkas-mangkas waktu seperti itu biasa gitu ya, menjadi satu yang biasa. Padahal ayat ini mengajarkan kita untuk tenang teduh ya, untuk banyak justru gitu ya. Jadi saya kadang-kadang justru kalau kita sibuk sekali itu ini penting ya. Mungkin perlu dicatat ya teman-teman ya, adik-adik. Kalau kamu sibuk banget ya, harus lebih banyak berdoa. Ini teguran buat saya juga gitu ya.
Justru kalau kita sangat sibuk, harus berdoa lebih lama. Jangan malah jam doanya dikurangi. Jangan malah kita meninggalkan yang bisa menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting gitu. Ya, kadang-kadang saking cepatnya keputusan harus diambil, justru nggak berdoa. Jadi malah keliru. Ya, kita merasa udah biasa lah kita ambil keputusan cepat. Habis itu keliru. Waduh, Tuhan minta maaf nih. Kok tadi nggak lapor dulu gitu ya? Nggak minta petunjuk Tuhan, nggak nantikan Tuhan gitu, nggak sabar kita, nggak sabar. Ya ini salah satu yang harus diperjuangkan, nggak mudah ya. Apalagi kalau kita banyak sekali pekerjaan ya, teman-teman juga mungkin yang mahasiswa atau pelayan-pelayan yang banyak sekali kesibukan. Kadang-kadang yang dikorbankan apa? Jam doanya dikurangi. Nah, kita perlu itu sebetulnya. Kadang-kadang malah em, ya doa hanya penyembahan, sudah nggak ada hal-hal yang kita naikkan yang kita pinta ya, kita hanya mengucap syukur, kita hanya minta penyertaan Tuhan itu aja, Tuhan sertai aja. Terlalu banyak kalau kita minta itu terlalu banyak karena lebih banyak daging yang bicara kalau minta ya, tapi kalau bersyukur itu lebih banyak roh, percaya ya. Kalau kamu minta lebih banyak yang minta itu daging, tapi kalau bersyukur dan memuji Tuhan lebih banyak rohmu yang memuji dan menyembah Tuhan. Ayo praktekkan ya. Kemudian apalagi selain waktu itu memang dipakai sebagai sarana, sebagai alat untuk menguji ya eh, kesetiaan kita, kesabaran kita. Tapi waktu itu juga diberikan dan kadang memang waktunya panjang just to make you ready supaya kamu siap. Karena ternyata kita masih belum siap. Dengan waktu yang pendek itu kita nggak siap. Dikasih waktu lebih panjang untuk kita lebih siap. Nah, kita sering-sering merasa sudah siap. Tuhan, aku minta kok nggak dikasih-kasih sih Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan, kamu belum siap. Kita merasa, waduh, saya sudah doa setahun, itu lama benar nggak dikasih-kasih ya. Menurut kita udah lama. Dan menurut kita udah siap. Ternyata menurut Tuhan kita belum siap. Dan sering, ya, sering-sering. Akhirnya orang jatuh karena nggak siap terima berkat Tuhan. Ya, nggak siap terima berkat Tuhan. Nah, kita lihat ada beberapa tokoh ya, saya ambil sedikit aja, padahal banyak sekali sebetulnya yang kita bisa pelajari. Salah satunya Yusuf ya. Mungkin kalau Yusuf nggak mengalami banyak sekolah kehidupan, ya. Yusuf mengalami banyak sekolah kehidupan ya. Punya banyak waktu untuk sendiri dia ya. Sebelum dijual ke orang Midian dia ada di dalam kesendirian, di sumur kering ya. Masih beruntung nggak jadi dibunuh sama kakak-kakaknya ya. Tapi ada waktu pasti. Ya, saya percaya kadang-kadang kita diberi kesempatan lah ya, sendiri untuk mengevaluasi diri, untuk mengintrospeksi diri, untuk kemudian bertanya kepada Tuhan, apa ya Tuhan, pelajaran apa yang kau ingin aku pelajari ya, melalui kesulitan ini, ya, melalui keterpurukan ini. Dan itu sebetulnya membuat kita makin siap dan makin siap gitu kan. Ya. Yusuf dilewati eh, waktu yang membawa banyak persoalan itu kan untuk menjadi tahan banting dan tahan uji karena apa? Dia akan menjadi pemimpin. Kelak dia akan menjadi pemimpin. Ya, baru keluar dari sumur, dijual, ya, dibawa ke Mesir. Oke, kita sama-sama tahu dia juga diuji kesetiaannya, kesucian hidupnya melalui istri Potifar. Tapi setelah itu apa? Masuk lagi di dalam penjara
yang akan membentuk dia lagi gitu. Dan nolong juru minuman, juru roti, dilupakan pula. Ya kan? Tapi itu membentuk, itu menyiapkan dia, ya, menyiapkan dia untuk menjadi orang yang kuat dan untuk menjadi pemimpin yang akhirnya jauh lebih bijaksana, ya, jauh lebih bijaksana. Bagaimana dengan Daud? Daud juga sama ini. Ketika kakak-kakaknya sudah diambil eh, menjadi tentara, begitu, ya, karena postur tubuh dan sebagainya yang mendukung gitu. Sementara kakak-kakaknya pergi berperang, Daud menyiapkan diri, disiapkan Tuhan. Dia berlatih, kan begitu ya? Dia berlatih. Nah, coba saya baca ya ini ya di dalam 1 Samuel ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Ini waktu eh, Daud kemudian menghadap Raja Saul ya. Setelah dia panas gitu ya, panas karena Goliat mengejek, membuli lah ya. Nah, istilah sekarang membuli bangsa Israel. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, biasa ya. Sesuatu yang biasa artinya dia dilakukan berulang-ulang. Ya berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun ini sampai terbiasa. Biasa mengembalakan kambing domba, ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Dan ini biasa dilakukan. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi justru di dalam keseharian Daud menggembalakan domba, melindungi kawanan domba, disitulah sebetulnya Daud di dalam masa persiapannya. It is his preparation time. Ini waktu persiapannya dia untuk ketika melawan Goliat. Oh, dia udah latihan. Dia udah latihannya luar biasa. Ya, melawan binatang-binatang itu. Tentu juga salah satunya mengandalkan keakurasian dia untuk melemparkan batu melalui pengali-ali gitu. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara boleh tuh ya YouTube cari ya bagaimana tingkat akurasi seorang pelempar batu gitu ya. Termasuk kalau Bapak Ibu Saudara lihat orang-orang Filistin sekarang ya yang melawan tentara Israel kadang dia lempar pakai pengali-ali juga itu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadi pelempar batu yang akurat. Nggak bisa sebentar. Ketika Daud melawan Goliat dan lemparannya itu tepat di dahinya, hanya bisa dilakukan oleh orang yang berlatih bertahun-tahun. Jadi Daud itu luar biasa. Waktu dia tidak ada yang sia-sia. Ketika dia mengembalakan domba adalah waktu persiapan dia untuk mengalahkan musuh yang justru menjadi momok buat bangsa Israel begitu ya. Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani, apakah hanya di taman itu saja dia merasa berat? Tidak, tentu tidak. Tentu
bertahun-tahun yang dia jalani dengan kalau minggu lalu begitu banyaknya teknik ya untuk mencoba menjebak Tuhan Yesus untuk salah berbicara dan kemudian menjadi sarana untuk menyerang, menghukum Tuhan Yesus bahwa dia menghujat Allah gitu kan ya, blasphemy ya. Bukan hanya itu, tapi juga ancaman-ancaman yang lain itu luar biasa berat. Terlebih ya Tuhan Yesus tahu gitu bahwa akan banyak bukan hanya orang-orang yang memang dari awal membenci dia, tapi orang-orang terdekatnya pun, ring satunya, murid-murid yang melihat keajaiban yang dia lakukan, yang melihat mujizat yang dia lakukan, melihat orang-orang sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan, pun meninggalkan Tuhan Yesus. Berat sekali, ya, berat sekali. Dia tahu betapa beratnya itu. Kalau boleh, ya, kalau boleh penderitaan ini segera diangkat. Tapi kan tidak, ya sabar, menaati, ya sabar, menanti apa yang Allah ingin lakukan. Dagingnya, ya makanya nih ya, daging kalau minta itu lebih banyak untuk keinginan diri sendiri. Tapi ketika syukur itu dinaikkan, kehendak Bapa yang jadi, itu untuk banyak orang, gitu ya, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ya sampai saking beratnya dia mengatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jaga-jaga nggak? Enggak, tidur ya. Murid-muridnya tidur. Makanya sampai muncul perkataan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini waktu ini diberikan untuk kita bersiap-siap. Untuk kita bersiap-siap. Nah, dalam perjalanan hidup kita, tidak pernah kita luput dari kemarahan, kekhawatiran, atau juga kedamaian. Ada saat-saat kita mengalami kemarahan, kejengkelan, ya, kekhawatiran, ketakutan, gitu. Atau damai dan teduh. Ya. Nah, karena kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari ikatan waktu, masa lalu tidak pernah bisa kita lepaskan, kita putus begitu aja. Tidak pernah. Hari ini maupun besok hari itu menjadi satu rentetan yang bisa mempengaruhi kita. Nah, ini menjadi satu peringatan bahwa kemarahan dan kekecewaan itu produk masa lalu. Ya, ini produk masa lalu. Ya, kita hampir tidak pernah marah, kecewa untuk sesuatu yang belum terjadi. Ya, coba dipikirkan ya. Kita ya nggak pernah lah marah, kecewa untuk sesuatu yang belum terjadi. Kita selalu marah, kecewa terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Tapi sebaliknya nih ya, kekhawatiran
Ya, ketakutan ini produk masa depan, sesuatu yang akan terjadi. Kita khawatir, kita takut terhadap sesuatu yang akan terjadi, yang belum tentu terjadi. Tapi itu memberikan kepada kita tekanan gitu. Jadi bayangkan betapa beratnya hidup ini untuk orang-orang yang tidak bisa melepaskan diri dari kemarahan, kekecewaan masa lalu. Dan juga dia dihantui ketakutan, kekhawatiran akan masa depannya. Berat sekali ya mau melangkah. Karena diikat oleh masa lalu dan masa depan. Tapi hari ini adalah hari di mana kita bisa mendapatkan kedamaian, kita bisa memiliki semangat, kita bisa mengimplementasikan, mewujudkan kreativitas kita, itu produk hari ini. Ya, kita bisa membuat hati kita teduh, kita bisa membuat semangat kita menyala, kita bisa melakukan banyak hal hanya hari ini. Kita nggak bisa loh melakukan lagi hal-hal untuk hari kemarin. Udah nggak bisa, udah lewat. Kita juga nggak bisa melakukan hal-hal, ya, nabung ini. Misalnya, nabungnya itu kita melakukan untuk hari esok. Kita baru bisa melakukan hari esok, esok hari. Ketika kita bangun, tidur, kita baru bisa lakukan. Kita bisa lakukan hari ini hanya untuk hari ini. Nah ini, kesadaran akan hal-hal seperti ini seharusnya membuat kita sebagai orang Kristen ya, harusnya bisa berjalan dengan kepala tegak gitu. Tidak tertunduk karena beratnya beban masa lalu dan khawatirnya beban masa depan. Dengan demikian kita bisa menguatkan orang lain karena kita sendiri tidak lemah ya karena beban-beban dari masa lalu dan masa depan. Ini bagus ya, ini bagus. Hari ini adalah kado ya, dikatakan yesterday was history. Kemarin itu sejarah, sudah berlalu. Tomorrow is a mystery. Besok itu masih misteri, kita masih bangun atau tidak kita juga nggak tahu. Tapi hari ini itu adalah kado. Today is a gift. Hari ini adalah pemberian. That is why we call it present ya. Maka kalau kita belajar bahasa Inggris, hari ini itu kita sebut ya present tense. Masa saat ini present tense. Masa lalu itu past tense, masa depan itu future tense, tapi hari ini, saat ini present gitu ya. Kado, hadiah ya. Jadi kita bisa bersahabat dengan waktu kalau kita tahu bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu hari ini. Maka hari ini harus menjadi hari di mana kita bisa melakukan hal-hal yang positif ya. Kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa, kita bisa melakukan hal-hal yang produktif. Jangan buang-buang waktu karena nggak akan kembali gitu ya. Nah di dalam pengkhotbah 3, khususnya pengkhotbah 3 kan banyak orang mengambil ayat-ayat awal ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ya. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, bahkan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai dan seterusnya. Tapi saya itu tertarik dengan ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kalau bicara pada waktunya, itu ada momen tertentu, ya, yang pada waktu yang lain tidak indah, belum indah. Waduh, yang lainnya perang gagah bener ya, pakai
baju zirah, pakai ketopong, bawa pedang. Saya di sini bau kambing. Ya, mereka bawa lembing, saya bawa tongkat. Ya kan? Nggak ada, seolah-olah nggak ada hebat-hebatnya mengembalakan kambing itu. Karena apa? Belum kelihatan indahnya. Indahnya kelihatan ketika ternyata hasil latihan selama melindungi kambing-kambingnya itu digunakan untuk melindungi bangsanya. Ya, kita mungkin sekarang, aduh, kerja hanya jadi, misalnya contoh ya, cuma jadi penjaga toko gitu ya. Kita lupa menjaga toko, harus jujur. Orang jujur zaman sekarang itu langka, begitu ya. Orang nemu duit mengembalikan itu sampai jadi kayak pahlawan. Padahal menurut kita apa? Loh ya biasa, memang bukan bukan miliknya, emang harus dikembalikan gitu. Apanya yang hebat? Itu kan sudah standar moral. Tapi karena rusaknya standar moral, kejujuran menjadi sesuatu yang sangat langka. Ya. Maka sampai orang jujur harus mendapatkan reward, penghargaan. Loh, sampai begitunya ya. Sampai di kantor saya itu ada atasan yang ngasih penghargaan karena orang datang tepat waktu loh. Karena sampai di lokasi tepat waktu, maka kita kasih tambahan uang. Kan udah kebolak-balik ini dunia. Loh, orang itu sudah digaji, memang harus datang jam 8 sampai kantor. Terus orangnya sering telat nih. Jam 8.30, orang jam 9. Wah, begitu sampai kantor jam 8, kita kasih dia penghargaan. Ya ini garu-garu kepala nggak gatel, Bapak Ibu Saudara ya. Loh, memang dia digaji untuk datang jam 8. Lewat dari jam itu artinya dia one prestasi. Nah ini malah kebalik ya. Itu kejadian ya. Jadi memang kita ada di dalam masa-masa persiapan. Walaupun sekarang kita kelihatannya, ya kelihatannya belum seperti apa yang kita harapkan. Sabar, tekuni, nantikan waktunya Tuhan. Pakailah waktu persiapan sebaik-baiknya. Belajar betul. Tunjukkan betul integritas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Gitu ya. Bahkan, ya ini lanjut ayat 11. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kenapa orang akhirnya banyak yang orang ngomong ya, oh mendapat pencerahan ya. Dalam hidup ini akhirnya mendapat pencerahan. Dia akhirnya bertobat ya. Eh, Akhirnya dia menemukan kembali jalan kepada Tuhan begitu. Karena kekekalan yang ditaruh di dalam hati manusia ini akan mengejar mereka ya. Bahwa apapun yang dunia berikan masih ada kekosongan dalam hati mereka. Karena kekekalan ini akan mencari yang kekal. Hati manusia ini tidak akan pernah berhenti untuk mencari sesuatu ya yang akhirnya bisa memenuhi keinginan hatinya cuma satu sebetulnya ini, kekekalan. Dan kekekalan ini tentu harus ditemukan hanya kepada yang maha kekal, yang memberikan kekekalan itu. Tuhan, selama manusia belum ketemu Tuhan, dia berusaha untuk menemukan Tuhannya dalam tanda kutip, Tuhannya. Akhirnya yang enggak ketemu Tuhan yang benar, dia menganggap batu itu Tuhan. Dia menganggap pohon itu Tuhan. Maka pohon itu dikasih sesajen, ya kan? Karena dia terus mencari sesuatu yang kekal. Ada kalau agama Shinto ya, orang Jepang melihat matahari ini kekal. Lupa kalau sekarang dengan kemajuan teknologi kita tahu matahari ini memang dia mungkin miliar tahun ya.
kita jauh lebih pendek, tapi matahari satu saat pun akan mati. Bintang ini akan mati. Tidak kekal gitu. Tapi karena dianggap matahari ini kekal ya mereka menyembah matahari ya. Orang Mesir dulu juga menyembah dewa Ra gitu, dewa matahari. Orang Jepang juga ada yang menyembah dewa matahari. Nah sayangnya manusia bukan saja tidak dapat menyelami, tapi tidak sabar. Manusia tidak sabar ya untuk menunggu bahwa Allah ini sedang bekerja. Dan satu saat ketika sesuatu itu sampai pada akhirnya, itu indah kok gitu ya. Ya, sayangnya manusia nggak bisa nunggu. Seperti orang orang Israel yang menunggu Musa turun ya dari Gunung Sinai untuk membawa dua loh batu itu ya. Nggak sabar. Akhirnya apa? Menciptakan Tuhan sendiri dengan membuat apa? Anak lembu emas kan begitu. Nggak sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menggugah kita ini sama-sama untuk kita introspeksi gitu. Selama ini, ya kalau saya Pak Tadus ya, Pak Daniel gitu ya, kita ini sudah lewat setengah abad ya, sudah lewat setengah abad. Jadi sebetulnya kalau mau menilik gitu ya, waktu-waktu yang sudah lewat gitu, banyak hal-hal yang kita lakukan yang mungkin kita sesali ya, kita lebih banyak waktu yang terbuang bisa jadi begitu. Yang muda-muda belum banyak waktu terbuang, jangan banyak waktu terbuang, jangan. Ya. Tapi kalau ditanya, kalau saya balik gitu ya, kira-kira, wah waktu itu kita ngalami begini, ngalami begitu. Kalau dikasih kesempatan memilih, memilih nggak mengalami itu atau tetap mengalami? Kalau saya nggak mengalami itu, mungkin nggak membentuk saya jadi seperti saat ini gitu. Masa-masa sulit yang kita lewati itu membentuk, itu persiapan. Sehingga kalau di depan kita menghadapi tantangan yang lebih berat, saya udah lebih siap. Ya, kegagalan-kegagalan yang saya harus hadapi itu sekolah kehidupan untuk mempersiapkan saya. Ya. Atau bahkan eh, orang-orang tertentu itu mengalami ujian yang sangat berat, kehilangan orang-orang yang dicintainya dan berat sekali gitu. Tapi itu membentuk jadi pribadi orang yang sangat kuat, sangat kokoh dan bisa menguatkan orang lain yang melewati juga sekolah kehidupan itu. Nah, saya berharap kita malam hari ini eh, mencari cara karena masing-masing pasti punya caranya sendiri untuk mencoba memahami bagaimana ya kita bisa bersahabat dengan waktu yang berjalan begitu cepat, berjalan begitu cepat. Kita tidak mau kehilangan momen, janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, khususnya yang sekarang ini sedang diizinkan untuk kita boleh berkreasi. Yang sudah lalu, sudahlah, ya. Kan banyak orang yang eh, membawa kepahitan. Ini kepahitan itu kan masa lalu, ya. Dia bawa terus gitu sampai sekarang. Kebencian dia bawa terus loh, sampai sekarang. Dan ada orang-orang yang juga rasanya menjalani hidup ini sangat berat. Kenapa? Dia selalu berpikir masa depannya suram. Loh, belum juga gitu ya. Belum juga. Siapa tahu gitu ya dengan apa yang kita lakukan sekarang mengubah jalan kehidupan seseorang dan itu bisa sekali ya. Bisa sekali. Kita punya Tuhan yang ajaib gitu. Nah, kiranya malam hari ini kita bisa eh,
belajar, kita bisa diingatkan, kita juga bisa diteguhkan, ditegur juga, asal kita mau berbesar hati gitu ya, mengubah apa yang keliru selama ini. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Levi. Wow, kata-kata penutup ya, supaya kita dapat mengubah apa yang keliru selama ini. Wah, kata kelirunya itu Bapak Ibu membuat sesuatu yang makna yang luar biasa ya. Saya sendiri beberapa hari lalu merenungkan, Tuhan ini saya sudah umur 45, sisa hidup saya kalau Tuhan berkenan 15 tahun. Saya batasi di 60 tahun. Harusnya 70 tahun kan, Mazmur 90 ayat Mazmur 90 ya ayat 10 ya. Oh, 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Iya. Oh, betul. 70 sampai 80. Banggaannya kesulitan, kesukaran ya. Tapi kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Iya, iya. Nah, tapi saya renungkan Tuhan, saya udah 45, sisa 15. Kalau Tuhan berkenan, dan kalau lebih, ya itu perkenanan Tuhan. Yang saya renungkan bukan mengenai kesukaran atau bertambahnya umur, tapi yang saya renungkan itu sisa umur yang Tuhan masih percayakan. Tapi teman-teman harus ingat, jangan salah, ada umur 13, 15, 20 udah dipanggil. Jangan selalu punya patokan bahwa umur 60, 70 Tuhan kasih. Jangan salah. Ada umur 25, ya masih kuliah, itu udah dipanggil pulang. Itu yang paling itu yang paling ini kan, tragis dalam kehidupan manusia kan, waktu Ya, yang sisa hidup itu yang paling tragis, bukan betul, betul. gimana ya sekolah saya, kuliah saya, bukan. Lagi kuliah nih baru semester 2 kita beriming-iming mau tamat, mau jadi dokter, tiba-tiba baru semester 3 innalillahi wa innalillahi rajiun. Iya kan? Iya. Betapa dewasanya ini, materi malam ini bersambung dengan materi minggu lalu, iya kan? Pertanyaan yang mendewasakan. Ini pertanyaan yang mendewasakan. How do you, bagaimana engkau menggunakan waktu yang Tuhan masih percayakan? Iya kan? Iya. Nah, bagaimana kita bisa dewasa? Hanya dengan firman Tuhan. Iya. Ketika kita belajar, mengerti kebenaran yang diajarkan, pasti kita dewasa. Iya, termasuk malam hari ini. Bagaimana menggunakan waktu yang ada, itu kebenaran. Karena waktu bukan kita punya, Tuhan yang punya. Ya enggak? Ya, Waktu ini bukan kita yang punya, Tuhan yang punya. Makanya betapa pentingnya dewasa dalam Tuhan. Iya kan? Kalau kita tidak dewasa, kita tidak akan pernah bisa respon dengan baik. Iya kan? Judi jalan terus, gereja jalan terus, ibadah jalan terus, persekutuan rajin. Tapi judi jalan terus, bohong jalan terus, rokok jalan terus, marah-marah tadi ya, marah-marah jalan terus. Wah, bagaimana itu? Itu namanya tidak dewasa-dewasa. Umur bertambah terus, tetapi itu tidak hilang. Itu tidak berkurang. Itu namanya tidak dewasa. Lalu apa yang Tuhan harapkan? Kan dengan waktu yang Tuhan percayakan, Tuhan mau kita dewasa kan di dalam waktu yang Tuhan berikan. Termasuk teman-teman yang masih muda ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, kesucianmu, kesalehanmu, dan sebagainya. Ada 5 atau 7 di situ. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya ini pernah muda, tapi bukan berarti saya tua. Kalau lebih tua dari saya kan ada Pak Roni. Pak Tadus ya. Iya, bahkan yang rindu Tuhan Yesus harapkan saudara jadi pengajar. Iya, itu tingkat yang Yesus inginkan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku.
Artinya dalam waktu di dalam Zoom kita berjalan udah 3 tahun menjelang 4 tahun ini, saudara punya hasil di dalam, iya kan? Saudara bertumbuh di dalam kebenaran, iya kan? Itu sangat dibutuhkan apa? Apa yang dibutuhkan di situ? Attention, perhatian. Kedua, kedisiplinan. Itulah discipleship. Disciple itu murid. Disciple dalam bahasa Inggris murid. Disciple, disiplin. Iya kan? Disiplin. Disiplin yang benar itu adalah ketika tidak dilihat orang, tapi kita terus belajar. Itu namanya disiplin yang hebat. Ketaatan yang luar biasa adalah ketaatan ketika tidak dilihat Bapak Tadus, tidak dilihat Pak Lepri, tidak dilihat siapapun, tapi kita tetap belajar jujur, belajar melakukan kehendak Tuhan, ya. Belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi mentor kita bilang, bangun pagi cuma laporan. Apalagi yang posting-posting nih, renungan. Posting cuma salin dari Google, langsung posting. Tidak tahu apa yang diposting, nanti dikoreksi baru. Oh, salah. Gitu kan. Itu paling repot itu. Gitu. Ini contoh ya, jangan tersinggung ya, jangan. Tapi tersinggung bagus kan, karena kan kita masih perlu dibenahi. Ya saya tersinggung dengan kata mentor kita tadi, bahwa supaya kita memperbaiki apa yang keliru selama ini. Saya tersinggung, teman-teman. Iya kan, maksudnya saya melihat diri saya bahwa oh ya benar, banyak kali waktu ini aku pakai scroll. Iya kan? Tahu nggak teman-teman, kenapa dunia ini membuat tayangan itu sangat pendek-pendek? Karena manusia sekarang suka yang instan. Kalau lama bosan, yang buat dipotong. YouTube tuh, TikTok tuh dibuat pendek-pendek supaya orang suka. Scroll non-stop sampai dia terlena di situ. Habis waktu di situ, lupa berdoa, ya kan? Lupa meluangkan waktu sama Tuhan, gitu kan? Ya enggak. Bangun pagi langsung TikTokan. Iya kan? Bangun pagi langsung TikTokan. Tidak ada yang senyum-senyum, berarti tidak ada yang Oke. Tapi yang senyum kemudian, itu tadi. Ini intermezzo karena ini sudah malam toh. Wah, betul. Ini TikTok itu, teman-teman. Kecuali dipakai. Nah, mentor kita Pak Hens itu kan pakai TikTok untuk menyampaikan firman. Wah, itu hebat itu. Sampai banyak orang yang diberkati kan di situ, di Pak, like. boleh tanya, Pak? Oh, silakan, lanjut. Saya mau bertanya malam hari ini, apakah perbedaan dasar dari bersahabat dengan waktu dengan perbedaan yang saya menggunakan menghargai waktu begitu, Pak? Adakah perbedaan yang mendasar bersahabat dengan waktu atau menghargai waktu gitu, Pak? Terima kasih, Kak Afi. Terima kasih, Jadi, Pak. Ya, jadi memang kalau orang menghargai waktu, tentu dia ingin menjadikan waktu sebagai sahabat, gitu ya. betul. Ya, ya. Yang sederhana itu beginilah, orang yang menghargai waktu atau bersahabat dengan waktu, dia tahu persis bahwa waktu itu berharga. Ya, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal di luar apa yang menjadi targetnya, menjadi tujuan, termasuk tadi tujuan hidupnya. Bahwa persiapan kita ini adalah persiapan untuk kekekalan, ya, persiapan untuk kekekalan. Maka kita tidak menggunakan waktu-waktu ini untuk hal-hal yang membuat kita menjauh dari tujuan kita untuk kekekalan. Ya, membuat hal-hal yang membuat kita terdistrak gitu ya, terganggu fokus kita untuk menuju kepada kekekalan gitu. Jadi saya berharap dengan begitu, kalau begitu kita nggak perlu bekerja. Kita bekerja. Karena bekerja itu, kalau di dalam esensi iman kita, bekerja seperti untuk Tuhan gitu. Bukan seperti untuk manusia. Jadi bahkan di dalam pekerjaan pun adalah cara untuk kita memuliakan Tuhan. Tentu kalau memuliakan Tuhan kita menjadi teladan. Kita bekerja disiplin, tidak nyuri, ya. Bukan hanya nyuri uang, tapi juga nyuri waktu gitu ya. Nyuri kredit itu apa ya? Orang lain yang mengerjakan, tapi ngomongnya kita yang mengerjakan supaya kita dapat pujian, misalnya begitu ya.
Jadi mari kita tunjukkan melalui apapun lah yang Tuhan percayakan ya, pekerjaan kita sebagai orang tua begitu misalnya. Wah, saya mengutamakan Tuhan pelayanan sampai anak makan aja nggak kepegang begitu ya. Itu buat saya keliru gitu. Buat saya keliru. Orang menjadi orang tua tentu menjadi orang tua yang bertanggung jawab bagaimana memastikan anak terpelihara baik, terdidik dengan baik. Itu adalah cara untuk melayani Tuhan. Jadi coffee itu pertanyaannya, implikasinya jadi banyak sekali. Orang menghargai waktu itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Oh, banyak sekali. Dalam keseharian kita yang bisa kita lakukan, kita bisa banyak sekali memuliakan Tuhan. Seperti yang saya pernah saksikan ya, saya kadang makan bukan karena makannya kurang makan ya, makan yang sangat sederhana karena memang itu saya mendisiplinkan diri untuk makan yang sederhana. Kalau pagi hanya sedikit sayur, telur rebus gitu misalnya, terus buah. Ya, saya nggak makan nasi kalau pagi gitu, nggak makan karbo gitu. Kecuali dalam program-program tertentu ya. Tapi bisa terharu gitu, makan itu bisa terharu gitu ya. Tuhan kok baik banget ya gitu. Tuhan kok baik sekali gitu. Apa sih? Masa cuma makan sayur, telur rebus, buah aja kok rasanya baik sekali? Iya, begitulah cara kita melihat sudah dengan kacamata yang lain gitu. Kacamata yang lain. Saya pernah saksikan ya, saya nyetir pulang dari Cikarang gitu, dari Cikarang ke Jakarta, melihat sore hari gitu, melihat langit itu warnanya luar biasa ya, jingga begitu. Itu bisa sambil sambil nangis, sambil nyetir gitu, merasa Tuhan luar biasa sekali ya. Ya buat orang yang nggak memahami itu kan itu melankolis bener ya. Bukan bukan melankolis tapi melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Itu membuat kita connect terus kan gitu. Kita jadi connect. Kalau udah begitu kan kita boro-boro mau mikir yang aneh-aneh ya. Kita cuma mau mikir "Oh, Tuhan baik banget ya." Ya, gitu Kak Afif. Ya Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Kak Afif. Nah, ini ada kesaksian ya. Tadi kesaksian karena dipancing sama Pastor Lepri ya. Jadi kemarin saya tuh nengok ibu saya ya. Jadi yang masih hidup itu ibu saya dan mertua perempuan saya ya. Yang ayah saya sudah meninggal, mertua laki-laki sudah meninggal. Ibu saya itu 85 tahun ya. 85 tahun dan dropnya cepat sekali loh ya. Adik-adikku, bapak ibu. Jadi umur 84 itu masih belum pikun lah ya. 84 masih belum pikun. Tapi belakangan, beberapa bulan belakangan itu, kalau orang bilang demensia ya, pikun, itu cepat sekali. Cepat sekali ditandai dengan apa? Anak saja, ya, anak ini kadang-kadang dia bingung. Ditanya, ya senyum kan, dia senyum, dia ingat ya, bahwa ini orang yang sangat dia kenal gitu. Tapi begitu ditanya, ayo, Mam, ini siapa? Bingung dia. Ini anak ini yang mana nih namanya siapa gitu. Ya, begitu juga eh, cucu begitu ya. Yang biasanya apa? Karena apa? Dia selalu mendoakan cucu itu satu-satu namanya dia sebut. Tapi begitu drop, ya mulai pikun, itu bingung dia. Dia hanya senyum ya, terus sambil nginget ini siapa ya. Hilang ya, ingatan itu hilang. Yang dia ingat ya, ini kemarin kan dia jatuh. Ini makanya kalau udah umur ini gampang jatuh. Kalau sudah jatuh, terus kemarin sempat langsung di ronsen begitu ya. Kita pengen lihat ada retak nggak? Karena kita takut. Kita mau urut, ya kita mau pijat. Kalau tulangnya retak, bukan tambah sembuh, ya tambah susah malah jadi rusak gitu ya. Karena kita tekan di retakan itu. Maka segera di ronsen malam itu, ya kondisinya hari Minggu pula ya. Waduh, Minggu ya kita cek ternyata radiologi buka langsung di ronsen. Oh, oke, nggak perlu dirawat inap pulang. Tapi sudah nggak mau bangun dari tempat tidur, tiduran aja. Saya udah berpikir,
ini kalau begini ya, orang tidak banyak gerak, orang tua tidak banyak gerak hanya di tempat tidur. Itu akan drop cepat sekali. Nggak banyak gerak akan drop cepat sekali. Jadi kemarin saya nengok malam, ya saya menyiapkan bahan segala macam juga eh, di samping beliau gitu ya. Saya setel lagu rohani, terus kemudian saya ajak mami doa, mam doa ya, gitu ya. Tapi yang banyak diceritakan sudah momen-momen masa lalu waktu dia anak-anak, ini udah ininya memorinya udah campur-campur gitu ya. Yang saya juga nggak tahu masa lalu dia di Cilacap gitu ya, saya juga nggak tahu. Tapi dia bilang, oh itu tetangga ini mau masak ini segala macam gitu ya. Udah mulai nggak nyambung. Jadi saya kemudian dengan begitu saya jadi mengingat, aduh, ya tadi Pastor Lepri ya, kalau bisa, kalau Tuhan panggil itu jangan ngerepotin orang gitu ya, jangan nyusahin orang. Kalau bisa sehat-sehat aja gitu. Waduh, ini indah sekali gitu ya kalau kita dipanggil Tuhan kondisinya dalam kondisi sehat. Tapi mungkin biasanya orang kaget ya. Kalau kondisi sehat tiba-tiba lewat ini bikin orang kaget. Tapi kalau sudah sakit-sakitan orang lama-lama kesel kali ya. Lewat pun nggak disesali begitu ya. Banyak memberikan beban gitu ya. Nah saya nggak mau lah begitu. Tapi mumpung kita diingatkan gitu di masa-masa kita masih sehat, lakukanlah seoptimal mungkin. Mau melayani Tuhan jangan tunggu udah nanti ya kalau udah tua baru saya mau melayani Tuhan. Sekarang masih muda masih sibuk nanti nggak ada waktu. Ya keliru gitu ya. Tadi yang bilang kita dari kekeliruan-kekeliruan kita mau perbaiki. Justru waktu kita masih optimal, kita masih bisa maksimal, ya kita lakukan sebisa kita untuk kita bisa melayani. Gitu. Apapun itu yang dipercayakan gitu. Itu tambahan saya, Pastor Lepri. Nah, ini berbarengan dengan ibu dari Paroni. Hmm, Saya mau bertanya nih, apakah boleh. orang percaya, orang yang sudah ikut Tuhan Yesus, boleh meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk saudaranya yang sedang sakit, buru-buru dipanggil sama Tuhan. Nah, ini saya temui udah berapa hari, saudaranya sudah percaya, yang sakit pun sudah percaya, tapi doanya minta buru-buru dipanggil Tuhan cicinya itu. Makanya malam ini berbarengan dengan Paroni punya, tadi ada Ibu Paroni yang usia 85 tahun jatuh ya. Makanya saya beranikan diri bertanya nih sama Paroni yang lebih senior di bidang rohani. Bagaimana pandangan Paroni kalau ada orang berdoa begitu, meminta kepada Tuhan begitu? Tanggapan Kalau Paroni? itu sih, kalau buat saya sih ya doanya kurang ajar aja sih. Pak Abi. Oh, iya. Tapi saya begini loh Pak Abi. Sekarang, Iya, iya, Pak iya. Abi, kalau saya berdoa buat orang sakit itu, saya tidak memaksa Tuhan. Saya berdoa itu tidak memaksa Tuhan. Ya, bukan berarti, oh kalau gitu nggak beriman dong gitu ya. Oh enggak. Karena apa? Karena saya tuh nggak tahu. Nggak tahu maunya Tuhan itu seperti apa. Apa betul? Maunya Tuhan itu sekarang orang udah tua, udah ini terus sembuh gitu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau kita ngotot-ngotot, kadang-kadang maunya kita, ini kan daging nih. Nah, Ya, termasuk orang tadi berdoa, mungkin tadi udah, aduh udah tua ya, udah repot lah. Ya, di rumah nggak ada yang rawat, dia juga harus kerja. Kalau ini sakit-sakitan jadi repot. Dagingnya minta apa? Kalau bisa udah jangan lama-lama ini repotnya gitu kan. Nah, itu kan pulang aja kedagingan cepat dia. gitu ya. Kedagingan dia supaya minta segera malaikat pencabut nyawa lewat begitu. Tapi kalau saya berdoa sekarang saya bilang Tuhan, kalau boleh. Kalau boleh sih, saya cuma mau gitu. Tuhan kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, gitu. Kalau masih diberi umur panjang, kalau Tuhan kasih kesembuhan, jangan kasih penderitaan. Itu aja. Kalau sembuh tapi menderita, saya pikir bahkan orang itu juga tidak mau gitu. Jadi kalau memang
dia pengen, udahlah Tuhan, ya, saya pengen pulang. Ya sudah, biar dia yang minta, jangan orang lain minta dia pulang. Tapi kalau saya sekarang doa gitu, ya Tuhan, kalau boleh, ya, kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, kalau orang ini boleh Tuhan sembuhkan, ya jangan kemudian menderita, sembuh tapi menderita gitu misalnya. Atau umur panjang tapi menderita. Apa sih yang kemudian dicari gitu? Masa yang dicari penderitaan kan enggak. Ya, Jadi seperti yang itu aja tadi lah Pak Pak Abi Roni, doanya. yang tadi seperti Pak Roni katakan, usia manusia kan bisa sampai 70 itu sudah targetnya ya. Lebih dari itu ya 75 atau 80 atau 8 lebih kan apa penderitaan yang biasanya didapat Kebanyakan ya, begitu ya. kebanyakan. Ada juga yang sehat-sehat, ada juga. Kesetaraan ya Kebanyakan. begitu ya Pak ya. Iya. Nah, tapi kan kalau memang kalau Tuhan memberikan usia panjang atau umur yang panjang tapi dia menderita sakit penyakit, ya kita kan sebagai saudara-saudara jangan berdoa begitulah. Itu kan Iya, mendahului kehendak iya Pak Abi. Tuhan. Benar kan ya Pak ya? Begitu Betul, ya. betul. Saya pikir tidak Hmm, tidak pada tempatnya lah ya. Tidak pada betul. tempatnya. Bahkan bahkan Bisa ya, Ko Afi contohkan doanya enggak? bahkan orang-orang ateis nih, Kofi. Orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan pun mengasihi keluarganya gitu. Loh kita Oh, yang percaya kepada Tuhan kok malah malah seperti itu ya, seperti orang yang nggak mengasihi orang lain gitu. Apalagi keluarga sendiri yang harusnya nggak betul. seperti itu Makanya ya. tadi kan saya bilang orang percaya loh, orang sudah ikut Tuhan Yesus kok doanya ingin segera saudara itu dipanggil itu, ya Doanya kan? orang putus asa Walaupun itu. mungkin Doa orang susah putus asa. melewati gitu, ya kan? Iya, tapi kalau begitu ya kita senyumin aja kok. Afif. Iya. Enggak begini Pak, paling saya bisa bilangin begini, kamu kok doanya begitu, kamu jangan mendahului Tuhan. Iya kan, kamu doa aja bilang kalau emang Tuhan menghendaki kesembuhan, biarlah kesembuhan itu boleh terjadi. Iya, iya, Jangan betul, memberi, betul. jangan memberikan penderitaan pada si sakit ini. Biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Udah Ya, kita serahin aja, begitu betul, betul. bersyukur aja begitu pada berdoanya kepada Tuhan. Ya kan Pak ya? Paling pas begitu. Iya. Jangan kemauan ego kita tonjolkan dalam doa itu kepada Tuhan begitu. Kayak orang udah capek ngerawat itu, Afif. Iya Pak. Ya mungkin dia capek ngerawatnya bolak-balik bawa ke dokter. Ya kan Pak ya. Ya, Jadi ya, ya. jadi ada sedikit kecapaian fisik mungkin begitu ya Pak ya. Nungguin apa bingung. Aduh bingung juga sih aku. Ini ada kesaksian ya. Ini ada kesaksian nih. Ya Pak, silakan Pak ya Eh, Pak. adik termuda dari ayah saya ya. Saya panggilnya papi kan. Adik termuda dari papi. Itu orang tidak pernah sakit. Mungkin di riwayat keluarga dia yang paling banyak sampai sampai umur 70 masih olahraga, masih oke. Nah, ini ada masalah gitu di keluarga ini ya. Istrinya punya adik paling ya nggak paling muda sih, ya. Mungkin nomor dua ya. Nah, ini bermasalah. Jadi kalau ngomong ini adik ipernya bermasalah. Kadang kadang konslet ini, ya. Kadang-kadang ada gangguan jiwa. Dan kalau ketika lagi konslet ini, itu suka ngamuk-ngamuk gitu. Suka ngamuk-ngamuk. Bahkan ini udah tua-tua nih. Mungkin yang adik ipernya itu juga sudah di atas 50 ya. Mungkin hampir 60 kali begitu. Sampai mau berkelahi fisik ini. Udah tua-tua. Yang satu juga udah umur 70-an. Masih sampai mau lempar-lemparan kursi segala macam. Akhirnya adik papi saya yang paling muda itu mengungsikan diri daripada nanti di Cirebon ini dari Cirebon ya. Daripada nanti berkelahi, dia ngungsi ke Cikarang, ke adik saya yang paling kecil. Karena adik saya yang paling kecil itu manggil dia papi. Karena dulu sempet di hampir kayak dianggap anak lah ya di tempat dia di Cirebon. Jadi ngungsi di Cikarang.
satu saat entah apa yang terjadi gitu ya. Apakah mungkin jatuh atau apa, tapi tiba-tiba tidak bisa turun dari tempat tidur begitu. Tidak bisa turun dari tempat tidur, tidak mau makan, minum juga susah, ya. Terus kecepatan dropnya fisik itu cepat sekali, ya. Dari yang sangat sehat, ya paling semangat lah ya kalau ketemu, waduh, sangat suka guyon misalnya ya, suka humor begitu ya, selalu menyapa, bagus lah. Tiba-tiba drop sampai di hari ketika dia harus dibawa ke ICU, ya, ke UGD. Itulah saat terakhir ketemu dengan istrinya. Istrinya dari Cirebon datang. Sempat menyuapi gitu. Dia ternyata mau kalau disuapin sama istrinya mau. Nah, tapi karena istrinya nungguin adiknya di Cirebon, hanya ketemu sebentar, dibawa ke rumah sakit, nggak ketolong. Nggak ketolong. Itu em, ya buat saya very sad story gitu ya, very sad ending gitu. Bagaimana keluarga di akhir hidupnya itu justru terpisah karena ada masalah dengan kejiwaan seseorang, suaminya diprioritaskan nomor dua gitu ya, dia coba handle adiknya, malah akhirnya lepas selamanya begitu ya, lepas selamanya. Yang tadinya ngungsi, jadi ngungsi selamanya, begitu ya. Tapi ya saya bilang tes life ya, itu hidup. Kadang-kadang kita nggak ngerti ceritanya, ternyata yang paling sehat malah eh, pulang duluan gitu ya. Dari keluarga itu ya pulang duluan. Em, Minggu lalu baru kakaknya nyusul ya. Jadi artinya udah hampir setahun baru kakaknya eh, meninggal. Jadi kita nggak pernah tahu nih, gitu. Kita nggak pernah tahu. Betul kata Pastor Lepri, jangan berpikir bahwa yang muda antriannya selalu belakangan ya. Ya mungkin kebanyakan begitu. Tapi bisa tidak juga. Maka kita ini sekarang hari ini adalah persiapan untuk kekekalan, persiapan untuk kalau hari esok masih diberi kesempatan, tapi tidak ada waktu yang harusnya kita sia-siakan selama kita masih diberi hidup hari ini. Ya begitulah kesaksian. Gimana Ko Afi? Iya Pak, kesaksiannya luar biasa tuh Pak Ron itu, saudaranya itu. Iya, Iya. Habis iya. tinggal satu, jadi kalau bicara keluarga ayah saya tinggal satu. Ya semoga diberi umur panjang dan tidak menderita. Mungkin ada yang lain Pak, mau Iya. sharing firman Tuhannya Ya atau silakan gimana? ada yang mau sharing-sharing. Pak Daniel mungkin? Pak Daniel paling lagu favorit. Hidup ini adalah kesempatan. Ini cocok banget ini Pak materinya Amin, ini. amin. Cocok banget materinya waktu ini. Gimana Pak Pak Daniel ada mau katakan sesuatu Pak? Belum, itu kan orang manusia di Pak Roni bilang kan tadi special edition. Itu Iya. kan spesial itu. Iya, manusia itu special edition itu. Cuman saya Oh memang bener itu, Pak Daniel kan sering jual mobil itu ya. Kalau limited edition mahal ya Pak. itu kelasnya paling tinggi. Limited edition, kita ini limited. Iya, kita limitednya, limited edition. Memang benar itu. Saya pikir-pikir juga benar juga Tuhan ciptain masuk benar. Special edition benar itu. Cuman emang kalau umur susah susah gampang paling prima. Ada orang yang sakit juga, memang saya suka dengerin juga. Saya di sebelah saya juga orang gitu. Saya sih suka denger gitu. Tolong Tuhan paling panggil saya. Ada yang begitu ada. Dia udah rasanya mungkin di dunia ini udah nggak mau apa gimana saya juga nggak tahu deh. Apa dia nggak mau nyusahin orang. Saya denger juga emang. Kan dia ngomong saya suka denger gitu.
Di doanya begitu. Supaya saya lebih cepat pulang lah, Bapak tolong begitu. Gitu dia. Kalau saya memang kalau doa waktu sakit, tolong Tuhan, tolong sembuhkan saya. Jangan angkat saya pulang dulu. Saya belum lihat anak kawin, saya bilang. Emang waktu saya doa-doa terus Pak Roni, saya itu ada bisikan, loh, kamu belum pulang, kamu belum pulang. Memang gangguan itu banyak loh di situ. Saya kasih minyak urapan terus itu mungkin bekas orang meninggal apa gimana ya. Saya nggak tahu tuh ranjang, saya nggak tahu tuh. Saya ambil minyak urapan, saya balurin semua tuh. Malam-malam diganggu tuh jam 2-an itu Pak Roni kayaknya loh. Waduh, kayak ini kacau nih. Saya kasih minyak urapan hilang nih, nggak tahu saya cemburu gitu. Cuman kalau saya pribadi memang doakan supaya saya panjang umur untuk lihat adik anak-anak saya merit dulu lah. Saya bilang Tuhan begitu, saya bilang. Saya bilang begitu doang. Memang kalau dibilang umur nggak tentu, memang saya banyak anak muda yang pada meninggal. Saya banyak sering kesaksian saya liatin loh. Banyak saya liatin. Nggak gampang ini anak-anak murid-murid yang kecil-kecil ini, anak pun saya sendiri pun nggak saya bilang belum tentu bisa umur 50, saya bilang. Belum tentu. Itu jangan anggap gampang. Anak Dalek jadi takut Bapak ngomong begitu. Enggak, saya ngomong apa adanya. Bener apa lo nih? Enggak Fakta, gampang. fakta, fakta hidup ya, fakta Iya, kehidupan begitu. saya lihat mata sendiri. Saya bilang sama anak saya begitu. Enggak gampang. Seumur kayak papa nggak bisa. 50 pun susah, saya bilang. Umur baru berapa? Susah, sulit. Saya bilang makanan begini-gini. Saya bilang begini. Dia ngelawan begitu. Ya udah. Saya diam aja. Emang agak susah. Teman saya bilang doain. Kalau saya doa juga memang nggak pernah minta apa-apa supaya kesehatan aja keluarga. Apa udah gitu aja. Tuhan lebih tahu isi hati saya mungkin ini. Beliin berkat. Berkat itu kan bukannya materi aja, bukan uang aja Pak Roni, betul ya? Justru itu nomor 2. Iya. Saya Iya. beliin Itu berkat. kan bonus, jangan dibalik. Saya minta berkat supaya kesehatan saya. Itu berkat juga kan? Berkat juga. Iya. Iya. Minta berkat supaya kesehatan saya pulihkan apa-apa gitu, bikin kesehatan saya umur panjang. Saya mau lihat anak-anak dulu. Saya kalau doa begitu. Mm-mm. Pak Roni yang cerita sih benar itu. Masuk akal juga, segala special edition benar juga sih. Gitu. Jadi saya gitu aja lah. Pertanyaan Amin, saya, amin. jawaban saya gitu tambahan sih lah, sedikit. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Tadi orang tua semua yang ngomong loh, anak muda ada. Coba anak muda bagaimana? Ya, pesan saya begini ya, pesan saya begini. Kita dulu hidup di dalam generasi yang tidak tadi ya serba instan sekarang ya, termasuk makanan-makanan instan. Eh, Ya dulu kita hidup di desa misalnya begitu ya, makan makanan yang masih relatif lebih sehat. Walaupun bukan makanan mewah, tapi bukan berarti makanan yang banyak kimianya. Nah, sekarang ini memang anak-anak muda makanannya banyak yang kurang sehat ya. Orang sebutkan makanya jadinya junk food ya. Junk food makanan sampah gitu ya. Sebenarnya apa? Biar awet kasih bahan kimia. Ya kan kita makan makanan yang sebetulnya banyak sekali pengawet. Dan ya ini banyak masalah nanti kemudian di apa? Di pencernaan gitu. Terus tadi mager. Anak-anak muda zaman sekarang kan mager. Malas gerak ya tadi kalau dibilang scrolling nggak sadar tiba-tiba 30 menit 1 jam gitu cuman tiduran scrolling. Sementara dulu kalau saya yakin lah ya ini yang Pastor Lepri, Pak Tadus, apalagi Pak Daniel, Kofi. Dulu waktu kita kecil karena nggak ada handphone, isinya apa tiap hari main. Ya tiap hari itu main, lari lah, sepedaan lah, main di kuburan kayak main di sawah kayak itu aktif terus gitu. Nah, tapi anak muda zaman sekarang itu kegiatannya itu kegiatan fisik khususnya ya, termasuk yang jarang. Nah, ini yang eh, maka banyak masalah. Betul kata Pak Daniel, banyak masalah. Anak Zaman zaman sekarang kemudian stres kan. Itu tingkat
eh, saya ngajar jadi mentor juga untuk anak-anak muda yang pengen jadi businessman lah gitu ya. Sempat itu beberapa kali datang. Kemarin ada anak-anak dari Nepal, dari Kathmandu datang. Kemudian salah satu dari anak coach juga ya, itu sekolah di Korea dan dia cerita, kenapa kamu nggak lanjut di Korea, sekolah universitas? Very stressful. Dan dia cerita, banyak, jadi di Korea itu hanya ada 3 universitas yang favorit. Favorit. Kalau tidak masuk ke 3 universitas favorit ini dianggap gagal. Banyak yang tidak masuk juga bunuh diri. Yang masuk juga akhirnya apa? Bunuh diri. Karena apa? Wah, tekanan akademisnya tinggi sekali. Ternyata Korea itu nggak kalah dengan Jepang. Tingkat apanya? Tingkat anak-anak muda yang bunuh diri. Nggak tahan banting gitu. Ya, nggak tahan banting. Udah begitu tingkat individualistis di sana tinggi sekali. Nggak punya temen. Ya akhirnya apa temennya sama eh, medsos nih. Ya, nggak pernah ketemu orang yang real gitu ya. Dan semua ini penuh kepalsuan. Teman-teman yang ketemunya di media sosial itu kebanyakan bukan teman-teman yang murni gitu ya. Teman-teman semua ada motif semua gitu. Nah, maka anak-anak muda zaman sekarang itu tantangannya memang lebih berat ya dibandingkan ya, kami-kami lah ya. Kami-kami ini udah ngelewatin masa-masa itu gitu. Jadi titip pesan itu aja ya, pola hidup sehat itu pola makanmu mesti baik ya. Jangan gampangnya apa super mie. Enak memang super mie kok. Gampang bikinnya ya gampang. Tapi nggak sehat gitu ya. Saya aja kasih anak saya itu kalau minta super mie kita ingat-ingat. Kamu terakhir kapan makan super mie? Oh, udah 2 minggu yang lalu. Oh, oke, 2 minggu yang lalu ya boleh. Tapi kalau 3 hari lalu, oh sorry, nggak ada. Seminggu maksimum cuma sekali aja. Misalnya begitu ya. Walaupun enak, anak-anak aja suka gitu. Tapi kan sukanya cuma sejengkal aja dari mulut ini aja ya. Ke leher habis itu loh, udah nggak ada nikmatnya. Jadi pola makan mesti dijaga, pola olahraga, pola istirahat, pola pikirnya jangan stressful, sama pola bergaul. Ya. Kamu udah bagus semua yang lain, kamu ketemu sama orang yang pergaulannya buruk, merusak kebiasaan yang baik. Oke, saya kembalikan ke Pastor Lepri. Berasa tak mau berhenti ya teman-teman. Masih banyak. Ini baru saya pun masih banyak yang saya mau omong. Pak Tadus belum ngomong ya. Anak Dalek juga belum. Jadi mungkin perlu dikembangkan, dilanjutkan lagi Pak minggu depan ya. Kalau Bapak mengenai waktu ini. Ya, ya. Ya 1 Timotius 4 ayat 7 di kalimat terakhir dikatakan latihlah dirimu beribadah, itu juga bicara waktu ya. Karena mengenai waktu ini sangat di dalamnya itu kerinduan Tuhan supaya kita menjadi dewasa ya. Setiap kita ya, semua kita belajar untuk jadi dewasa. Ada namanya tingkat kepenuhan ya, yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi mungkin Bapak mentor mungkin kembangkan ini karena ini materi yang bagus ya. Jadi teman-teman tetap satu ya di dalam semangat yang sama untuk terus belajar ya. Zoom ini, fasilitas ini adalah kasih karunia Tuhan sebenarnya ya. Karena tiap malam boleh ada dan boleh beribadah gratis ya teman-teman. Dan kita boleh belajar banyak. Iya, banyak materi di dalam kita ini yang tidak kita dapatkan di mana-mana. Contoh saya di STT nggak dapat. Banyak ya, jadi banyak pendewasaan di dalam Zoom kita ini. Dan harapan dari para mentor kita itu kita bertumbuh. Ya. Amin. Harapan dari para mentor itu kita berubah di dalam, kita belajar menjadi murid dari discipleship, terus belajar. Dan pada akhirnya kita bisa mengemban tugas amanat agung. Amanat yang Yesus tinggalkan bahwa pergi jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Teman-teman bisa menceritakan Yesus itu seperti apa. Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu harus seperti apa. Ya, harus itu.
Jangan sampai, ya itu yang harus menjadi goal kita ya. Goal kita bahwa Yesus datang menyelesaikan misi dari Bapa, dan misi itu belum selesai karena masih banyak yang terhilang ya, masih banyak yang perlu saudara diutus kepada mereka. Jadi dimulai dari kita belajar dulu ya. Jadi besok-besok, tahun depan, jangan lama-lama lah, jangan tahun depan ya. Bulan-bulan depan Pak Daniel udah bisa khotbah dari satu pasal, Yanti, Mira, itu maksudnya pertumbuhannya kelihatan ya. Jadi pertumbuhan kita itu terlihat dari bagaimana kita menghidupi kebenaran itu dan bisa menceritakannya itu, mengajarkannya kepada orang lain. Amin. Amin ya. Amin, amin. Tidak ada Ada lagi yang roh juga ketok. itu Pak Lepri, yang Hah? sering gitu Pak. Waktu adalah uang, itu yang sering saya dengar tuh. Ya Pak Roni betul ya. Waktu adalah uang, betul Pak Roni ya. Ya tadi udah disebut, waktu Hah? itu lebih berharga daripada uang. Iya sering dengar, saya salah ngomong. Sering dengar, itu sering dengar sayanya. Iya kan, masih banyak sebenarnya yang terpendam toh. Jadi tunggu pertemuan berikutnya ya. Nanti mentor kita akan bahas mengenai waktu lagi, bagaimana kita bisa mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita adalah generasi terakhir teman-teman. Tidak ada lagi generasi selanjutnya ya. Kita generasi terakhir. Kita satu di dalam doa kita tutup. Terpujilah Engkau Bapa kami di surga, yang kami sembah di dalam Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang membawa banyak orang kepada kemuliaan melalui Kristus Yesus yang Engkau sempurnakan di dalam penderitaan, supaya kami mengikuti jejak Kristus, supaya kami juga dipermuliakan bersama-sama Kristus ketika Kristus datang dalam kemuliaannya. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami, bahwa waktu itu sangat penting kami harus sadari di dalam kehidupan kami. Mazmur Daud berkata bahwa ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu supaya kami sadar bahwa waktu yang ada saat ini bukan milik kami tapi milik-Mu. Dan Engkau rindu di dalamnya kami terus bertumbuh ke arah kepenuhan Putramu yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan kami. Melalui setiap pengajaran para mentor kami, harapan-Mu ya Bapa kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam setiap kebenaran yang diajarkan kepada kami. Kami boleh merespon, kami boleh hidup di dalam setiap kebenaran-Mu ini. Dan supaya kami dibaharui di dalam roh dan pikiran kami, supaya kami terus dipersiapkan untuk boleh diperkenan masuk ke dalam kerajaan kekal Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang terus Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami ada supaya kami terus boleh mendandani manusia batinia kami, supaya kami terus dibaharui, kami terus diprogram untuk dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan kekal Bapa di surga. Dan biarlah kami yang ada di dalam Zoom malam hari ini, kami percaya Engkau memilih kami untuk kami terus diajar, dididik. Sebab itulah perintah dari Yesus bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Artinya bahwa kami harus terus taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam ketaatan itu kami harus belajar kepada Yesus. Artinya kami harus jadi murid. Setiap hari kami harus belajar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami sehati membawa mentor kami Bapak Roni yang sudah Kau pakai malam hari ini. Dan Kau terus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu, atas setiap kebenaran yang rindu Engkau sampaikan bagi kami, untuk terus kami dididik, diajar, supaya kami ini terus sungguh-sungguh mengalami perubahan di dalam akal budi kami, di dalam setiap hati kami, roh kami, supaya kami terus didapati semakin serupa dengan gambaran Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus.
Berkati hamba-Mu ini Tuhan, kekuatan kesehatan yang sempurna Engkau limpahkan, pekerjaan bisnis usahanya Engkau berkati, Engkaulah yang memagari dengan kemuliaan-Mu. Jauhkan dari segala niat orang jahat, rancangan si jahat, dihancurkan, dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus. Kau buat berhasil beruntung apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, dan semua yang Engkau berikan di dalam kehidupan hamba-Mu untuk kemuliaan hormat bagi Bapa di surga. Kami yang ada juga Tuhan, Kau karuniakan kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna, agar di dalam karunia-Mu ini, kami terus belajar untuk menghormati Tuhan, belajar untuk berubah di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang tunggal. Kami datang berdoa mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih Pak Roni. Terima kasih.